Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia di seluruh Indonesia khususnya dan umumnya secara internasional dimanapun berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattahidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika laisa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul kafirun. Saudara-saudara sekalian, ayat-ayat Al-Quran yang barusan saya baca mengandung pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang mukmin itu memilih pemimpin di luar kalangannya, memilih pemimpin yang bukan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam dan kaum mukminin ini memilih atau mengangkat pejabat atau ketua atau pemimpin dari orang non-Islam. Padahal kalangan kaum muslimin mukminin itu sendiri masih banyak. Ada orang-orang yang pakar dalam segala hal di dalam mengelola pemerintahan dan dunia ini, dan juga mereka mengerti tentang keislaman, mereka beriman. Mengapa kita meninggalkan mereka sementara itu kita meninggalkan mereka dan memakai atau mengangkat pejabat-pejabat, mengangkat ketua-ketua dan pemimpin yang di luar dari kalangan kaum muslimin dan mukminin ini? Justru kita loyal dan mengangkat pemimpin yang di luar kalangan kita. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengancam kalau kita masih meninggalkan orang-orang mukmin, tidak mengangkat orang-orang mukmin menjadi pemimpin kita, menjadi pejabat kita, maka Allah mengancam kita tidak dianggap, tidak ditolong, kita diabaikan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan azab Allah yang maha pedih baik di dunia maupun di akhirat. Padahal kita tahu bahwa tempat kembali kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran atau Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, sekiranya kalian itu mencintai Allah, maka cintailah aku, taatilah aku. Kata Nabi begitu, kata Nabi Muhammad SAW begitu, seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Fa in tawallaw fa innallaha yuhibbul kafirin. Kalau kalian orang-orang mukmin, orang muslimin ini ta'alau,
membangkang, tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, innallaha la yuhibbul kafirin, sungguhnya Allah itu tidak mencintai atau membenci orang-orang kafir. Kita termasuk golongan orang kafir kalau kita tidak mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. In kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita mencintai Allah kemudian mentaati Rasulnya, mentaati Nabi Muhammad SAW, mentaati sunnah-sunnah beliau, mentaati hadis Rasulullah yang sahih, Allah akan mencintai kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah ghafurun, dan harus kita mengetahui, harus kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara-saudara yang beriman, ayat yang lain menyatakan kalau kita tidak bertahkim, tidak berhukum, tidak berundang-undang dasar kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka kita juga termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang zalim, yang kafir, yang fasik. Saudara-saudara sekalian, saya berusaha bicara di sini tidak berdasarkan sentimen dan emosional ya, dan juga menggunakan kata-kata yang totokromo, yang berbudi pekerti, bukan yang kasar begitu. Misalnya begini, kalau untuk Indonesia bagian timur, khususnya Maluku Utara itu, dulu kan asalnya itu dikuasai oleh Kesultanan Tidore, dari Maluku Utara sampai Maluku dan sampai Papua itu di bawah otoritas kerajaan atau Kesultanan Islam Tidore. Antara lain yang saat ini masih hidup, mereka itu keturunannya masih hidup, dan yang saya kenal adalah saudara Irham Amal Tomagola. Dia mengaku suatu saat kepada saya bahwa dia keturunan Hulu Balang atau Panglima Perang Kesultanan Tidore. Ya, kemudian kalau kita lihat mimik wajahnya atau kata-katanya gitu, walaupun kita udah lama nggak ketemu dan mendengar suaranya, mengetahui bahwa di batinnya itu terpendam rasa tidak puas terhadap keadaan yang menimpa diri orang, khususnya di kerajaan atau Kesultanan Tidore saat itu yang diwakili oleh Irham Amal Tomagola. Kemudian daerahnya ini itu dirampas gitu, dizalimi oleh pejabat-pejabat kita. Misalnya ada satu tempat namanya itu di Pulau Halmahera, itu kan bagian dari Kesultanan Tidore juga. Di situ ada tambang emas gitu, yang lebih besar dari Freeport. Lebih besar Pak, bisa berkali-kali lipat lebih besar gitu. Barangkali juga nanti di sana bukan ditemui tambang emas, ketika di apa namanya, di mining, digali, dikeduk ya, sedalam-dalamnya dan sebagainya, itu nanti akan ditemui puncaknya adalah uranium, bahan baku untuk dijadikan nuklir, bahkan Apollo, dan juga bahan-bahan elektronik ya, atau kebutuhan-kebutuhan komputer dan HP Android itu membutuhkan alat-alat seperti ini, juga nikel ya dan sebagainya. Jadi ketika calon tambang emas ini sudah tidak menjadi milik mereka, itu mereka akan mendendam ini secara manusia seperti itu Pak. Kemudian ketika Kesultanan Tidore itu melebur ke dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti tambang emas yang ada di Halmahera itu yang lebih besar berlipat-lipat ganda dengan dari Freeport, itu juga memiliki NKRI, pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dikelola oleh pemerintah ini dan akan dikembalikan kepada rakyat untuk mensejahterakan
warga negara NKRI yang berjumlah 276 juta orang itu bukan akhirnya menjadi bukan milik kita gitu. Jadi kita akan selalu bermimpi seandainya setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini mendapatkan 200 juta per tahun sebenarnya gitu. Kalau tambang-tambang ini dikelola dengan jujur, dengan baik, dan tidak ada yang diparkir oleh oligarki begitu. Hanya kembali 7% ke Indonesia. Yang 70% itu diparkir oleh oligarki di luar negeri begitu. Presiden kita Jokowi pun saat ini menyesali gitu pejabat-pejabatnya yang menyelingkuhi pajak bea cukai dan sebagainya, dan juga aparat-aparat pejabatnya yang akhirnya dikecewakan oleh rakyat saat ini. Dia memaklumi itu Jokowi kita ini, presiden kita. Ini baru satu tambang emas yang ada di Halmahera, belum ada lagi tambang yang di Aceh, yang di Sumatera Utara, dan di seluruh pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau Papua, dan juga yang ada di Jawa. Saya pernah Pak mengetik hampir 300 calon tambang BBM di Indonesia. Itu baru BBM, belum nikel dan lain sebagainya Pak. Nikel kita seharga $80 per kilo. Itu cuma dijual $35 per kilo kepada Cina. Kemudian tanpa pajak 36 tahun. Astagfirullah. Kemudian tenaga buruh kita banyak yang nganggur. Kemudian yang bekerja pun dengan gaji hanya 5 juta per tahun, per bulan. Sementara tenaga kerja asing Cina itu, tenaga kasar mereka itu bisa kalau dikurus rupiah menjadi 14 juta per bulan. Inilah akibat kita tidak menghiraukan firman Allah yang menyatakan janganlah kita mengangkat pemimpin atau pejabat di luar kalangan kaum mukminin. Jangan mengangkat orang-orang non-Islam menjadi pejabat-pejabat kita, karena ancaman Allah yang azab yang pedih itu di dunia ini maupun di akhirat bukan sekedar itu Pak. Kalau kita jabarin adalah ini gitu. Rakyat Indonesia ini tidak mendapatkan 20 juta per bulan atau 200 juta per tahun dari hasil tambang ini gitu. Karena kita banyak yang stunting, banyak yang tidak berpendidikan gitu, banyak yang bodoh, dan juga kesejahteraan yang minim gitu. Jadi negara miskin di dunia dan negara termasuk bodoh gitu. Nomor 2 terakhir di bawah gitu. Kalah dengan negara-negara yang lain gitu. Kemudian umat Islam di dunia ini banyak yang di genosid, dibunuh. Seperti umat Islam di Filipina Selatan, di Pulau Luzon dan sebagainya itu banyak dibantai oleh orang-orang Katolik di sana, mayoritas Katolik. Umat Islam banyak dibantai di Rohingya, di Myanmar, di Thailand, di Palestina sebagainya. Di genosid Pak, beribu-ribu, beratus-ratus ribu, dan berjuta orang yang mengungsi. Itu karena kita memilih pemimpin yang bukan golongan kita. Kita memilih pemimpin dan pejabat dari golongan orang-orang kafir. Astagfirullah. Sehingga kita lemah, nggak bisa membantu mereka. Kalau kita ini kuat Pak, Indonesia ini kuat, NKRI ini kuat, nggak bisa tuh Filipina yang Katolik, mayoritas Katolik itu sembarangan menggonosid, membantai orang-orang Islam yang ada di Filipina Selatan, yang ada di Myanmar, Thailand, dan di Palestina begitu Pak. Astagfirullahaladzim. Dan juga tidak membantai orang Islam yang ada di Maluku ketika tahun 91 dan tahun 2000. Ribuan orang Islam dibunuh Pak. Di laut pun dikejar untuk dibunuh. Dan wanita-wanita kita diperkosa, anak-anak kita dibantai habis, ditebang-tebangin Pak. Astagfirullahaladzim. Itu karena kelemahan kita Pak,
Karena kita memilih pemimpin yang bukan golongan kita, tapi golongan kafir yang kita angkat jadi pejabat. Akhirnya kita ini dihinakan, Pak. Kita terhina, Pak, seluruh dunia ini, Pak. Khususnya di Indonesia. Jadi hendaknya kita sadar gitu. Al-Quran baca itu maknanya, artinya, tafsirnya, asbabun nuzulnya. Maksudnya apa sih begitu? Jangan tidur mulu lelap terus gitu. Diem, hanya mementingkan perut dan di bawah perut kita mempunyai penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Akhirnya orang-orang kafir itulah yang akhirnya berani terhadap kita, ditarik rasa takut mereka, kemudian kita justru yang ketakutan gitu. Jangan sampai korban-korban perang salib ini terjadi lagi, Pak. Itu semua pembantaian genosid terhadap kaum muslim di dunia ini oleh mayoritas non Islam itu karena lanjutan dari perang salib dan nubuah maupun wawentuhan tiwanti Allah di dalam Al-Quran dan nabinya di dalam sunnah atau hadis-hadisnya itu, bahwa masalah ini akan berlanjut terus sampai hari kiamat, Pak. Sampai datangnya Imam Mahdi, turunnya Nabi SAW. Bukan berarti tanpa peperangan itu gitu. Walau perangnya udah perang konvensional lagi, tapi itu juga melalui perjuangan gitu. Fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bangkit kita kaum muslim Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.